sebagian juga merupakan mitra lama yang memang sudah pernah berjejaring dengan kami, terutama berkaitan dengan MPKM riset di Departemen HPT. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah pernah sebelumnya, bagi yang sudah pernah, bagi yang belum nanti mungkin akan ada penjelasan lebih detail dari panitia. Seperti yang sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, MPKM Riset kali ini tetap akan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Oleh karena itu, kami dari Departemen HPT sangat berharap dukungan, support, dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian agar supaya mahasiswa kami bisa dapat banyak belajar, bisa dapat banyak memiliki pengalaman berinteraksi dengan dunia kerja atau dunia nyata yang sebenarnya, sekaligus bisa menambah wawasan mereka agar supaya nanti mereka memiliki bekal pada saat lulus dari universitas atau perguruan tinggi sudah bisa eh, kompetensinya dapat digunakan di dunia usaha dan dunia industri. Selebihnya nanti kami dari departemen menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah juga nanti semoga ada kesempatan dan kami akan usahakan semaksimal mungkin untuk dapat melakukan supervisi kepada instansi Bapak Ibu sekalian, sekaligus nanti akan kita mengecek bagaimana perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mahasiswa kami lakukan dan kerjakan di instansi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, Restu dan Bapak Ibu yang lain. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu atas perkenan kehadirannya dan perkenan Bapak Ibu sekalian kami repoti, kami eh, titipkan nanti untuk mahasiswa-mahasiswa dari kami untuk berinteraksi selama 6 bulan di tempat Bapak Ibu sekalian. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Departemen HPT, Bapak Samsul Hadi, sudah menyempatkan waktunya di sela-sela jadwal ujian pagi ini, Pak Samsul. Ya, ya Bapak Ibu, langsung saja mohon izin saya akan share screen kegiatan sosialisasi hari ini. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih Bu Miftah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi kedua yang kami laksanakan dalam rangka magang berdampak riset. Kegiatan sosialisasi pertama sudah kami laksanakan untuk peserta mahasiswa Departemen HPT yang dilaksanakan pada bulan lalu. Dan kegiatan kali ini adalah kegiatan sosialisasi khusus untuk Bapak Ibu mitra yang sudah bersedia menjadi mitra bagi adik-adik mahasiswa. Ya, agenda sosialisasi yang pertama tentang perlu kami jelaskan dulu apa bedanya magang reguler dan magang riset. Kemudian alasan memilih magang riset, strukturnya bagaimana, timeline dan dokumen, serta yang terakhir adalah perlunya adanya MOU atau perjanjian kerjasama dengan mitra. Nah, sebagai gambaran awal Bapak Ibu, jadi perlu diketahui bahwa magang berdampak riset ini bukan yang pertama dilaksanakan oleh Departemen HPT.
FP maupun di UB. Jadi sebelumnya istilah yang kita gunakan adalah MBKM Riset atau kita kenal dengan Kampus Merdeka dengan berbagai kegiatannya, salah satunya MBKM Riset. Jadi MBKM Riset sudah dilaksanakan Departemen HPT sejak 4 tahun lalu. Kemudian dengan eh, pergantian prosedur ya. Kemudian sekarang istilahnya semacam istilahnya berubah menjadi magang berdampak. Nah, magang berdampak ini pun juga kegiatannya macam-macam. Di Fakultas Pertanian ada magang berdampak kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan di tempat lain ya di bersama masyarakat dan juga kegiatan riset. Nah, di Departemen HPT kita fokus untuk kegiatan riset saja. Jadi kita sebutnya magang berdampak riset atau magang riset. Nah, eh, apa persamaan magang reguler dan magang riset yang bisa jadi di instansi Bapak Ibu ada mahasiswa kami yang ikut dua program yang berbeda. Magang reguler ada, magang riset ada. Kedua kegiatan ini sama-sama kegiatan berbasis mitra. Jadi mahasiswa belajar melalui aktivitas nyata di instansi, di lembaga, di perusahaan, di lokasi riset. Nah, kegiatan ini membutuhkan pembimbing. Sama-sama butuh pembimbing dari kami dan juga dari pembimbing lapang yang mengarahkan prosesnya. Kemudian kegiatannya juga sama-sama wajib terdokumentasi dalam bentuk logbook, laporan, bukti aktivitas, dan luaran. Nanti luarannya yang berbeda, tapi sama-sama wajib terdokumentasi. Kemudian kegiatan ini juga sama-sama menuntut etika dan SOP. Jadi mahasiswa wajib menjaga etikanya, keselamatan kerja, dan mematuhi SOP yang diterapkan di lokasi mitra. Nah, setelah kita sama-sama tahu persamaannya, yaitu sama-sama kegiatan di mitra, kemudian perbedaannya Bapak Ibu, kalau magang reguler itu orientasinya adalah pengalaman kerja lapang dan penerapan kompetensi, sedangkan magang riset, aduh maaf typo, ini slide-nya masih sama, MBM riset. Magang riset itu adalah bagian dari skripsi dan juga kegiatan magang kerja. Jadi blending antara magang kerja dan kegiatan riset untuk skripsi. Sehingga untuk bebannya ini juga berbeda. Ketika magang reguler itu 4 SKS dan magang riset di HPT itu direkognisi sebesar 11 SKS. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah jadi mitra kami tahun lalu. Ini ada perubahan SKS, Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya itu ada 20 SKS. Nah, peraturan terbaru dari UB 2026, magang riset ini diakui 11 SKS. Rinciannya nanti ada di slide selanjutnya. Ini keterkaitan dengan skripsi untuk magang reguler sebenarnya tidak terkait. Boleh dilakukan, tapi magang diselesaikan terlebih dahulu, baru magang riset, dan boleh berbeda. Sedangkan magang magang riset ini tadi blending. Kemudian luarannya sama-sama ada logbook, ada laporan akhir magang juga, sama-sama ada video. Nah, yang membedakan adalah magang riset itu juga ada skripsi. Jadi mahasiswa tetap perlu membuat laporan magang seperti mahasiswa lainnya dan juga sekaligus mengerjakan skripsi. Oh, jadi dokumen akhir skripsinya. Ini konsekuensinya untuk magang reguler tuh pemenuhan mata kuliah magang kerja, sedangkan magang riset itu adalah skripsi. Ini untuk dosen ya, pentingnya untuk dosen mengarahkan ke magang riset, fungsinya untuk menjaga kesinambungan riset. Kemudian kita juga concern terhadap resiko keterlambatan kelulusan mahasiswa. Jadi dengan adanya program magang riset ini membantu untuk mahasiswa menyelesaikan masa studinya tepat waktu, bahkan lebih singkat. Kemudian bisa juga memperkuat kualitas luaran karena adanya kegiatan langsung aplikasi kerja di mitra, sehingga akan relevan dengan dunia kerja mahasiswa. Selain itu, ini juga dapat membantu jejaring mitra dari kami ke balai, ke perusahaan, dan juga ke perkebunan maupun ke lembaga penelitian. Nah, ini sekilas perjalanan MBKM Riset di HPT Bapak Ibu dari tahun sebelumnya, 5 tahun terakhir.
awal berdiri itu cukup signifikan, mahasiswa yang tertarik agak menurun tahun kemarin. Nah, tahun ini per hari Minggu kemarin sudah ada 58 mahasiswa yang mendaftar di magang riset dengan total sebanyak 16 mitra. Ini strategi yang kami lakukan agar magang riset tahun 2006 ini lebih banyak dan luarannya juga lebih banyak. Nah, ini timeline yang penting perlu kita ketahui bersama. Jadi ini yang sudah kita laksanakan. Ada penjaringan mitra di awal minggu di bulan Mei, bulan lalu, yang banyak dibantu oleh Bu Anggi dari staf kami yang juga hadir hari ini. Terima kasih Bu Anggi. Kemudian sosialisasi ke dosen sudah kami laksanakan, sosialisasi ke mahasiswa dan pendaftaran. Jadi mahasiswa sudah pendaftaran, sudah selesai melaksanakan pendaftaran. Nah, saya lanjutkan ke struktur magang riset ya, beban SKS. Jadi eh, bentuk kegiatan magang riset Departemen HPT ini adalah mahasiswa melaksanakan kegiatan magang berupa penelitian sebagai bagian dari skripsi dengan total 11 SKS. 11 SKS ini terdiri dari 10 SKS berupa magang kerja dan skripsi. Jadi magang kerja itu 4 SKS, skripsi 6 SKS, totalnya 10. Dan satu SKS lainnya, satu SKS tambahan itu bagian dari rekognisi mahasiswa terhadap magang riset. Nah, ini perlu ditandai bahwa 11 SKS ini adalah minimal. Artinya jika Bapak Ibu pembimbing, baik dosen, pembimbing di UB maupun di lapang, memberikan hmm, skill atau keterampilan lainnya, itu bisa diakui sebagai mata kuliah. Nanti ada beberapa list mata kuliah yang bisa direkognisi. Nah, itu tapi tidak wajib. Nah, ini rinciannya SKS Magang Riset Departemen HPT, jadi magang kerja 4 SKS, kemudian skripsi 6 SKS, dan satu SKS tambahan adalah diseminasi magang riset. Ya, ini total 11 SKS. Kemudian ada komponen pilihan adalah mata kuliah magang riset. Ini jumlah SKS-nya menyesuaikan, ada yang 2, ada yang 3. Nah, ini adalah timeline secara umum. Jadi sekarang kita sudah masuk di bulan Juni, akhir Juni. Sudah ada kegiatan sosialisasi ke mitra. Nanti minggu depan akan ada sekali lagi pembekalan ke mahasiswa. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat ke mitra masing-masing. Serta pembekalan cara pengisian KRS bagi mahasiswa. Dan kegiatan akan dimulai di awal Juni di Mitra, awal Juli. Kemudian pelaksanaannya itu mulai Juli dan November, kemudian Juli sampai November, kemudian ini September November itu sudah bisa melaksanakan, harapannya sudah bisa melaksanakan seminar proposal, hasil dan ujian skripsi, sehingga di Desember itu sudah penyelesaian dokumen akhir. Apabila didetailkan Bapak Ibu, ini akan seperti ini. Jadi itu mahasiswa kerangkanya tetap melaksanakan magang kerja, mahasiswa tetap membuat laporan magang kerja, dan pengumpulan laporan magang kerja dan ada ujian. Nah, ujiannya ini bisa dilaksanakan secara daring karena posisi mahasiswa ada di mitra, ya, ada di berbagai wilayah, ada yang di paling jauh, Bapak Ibu, ada yang di Sumatera, ada yang di PPKS di Medan, termasuk ada yang di Malang juga ada. Sebagian besar ada juga di BRIN di Jawa Barat. Nah, nanti mohon memastikan mahasiswa tetap melakukan laporan magang kerja dan ujian magang kerja. Nah, mahasiswa juga akan melaksanakan seminar proposal dan ada seminar hasil serta ujian skripsi di bulan Desember. Kenapa di bulan Desember, Bapak Ibu? Karena timeline-nya dari Universitas Brawijaya itu berdasarkan kalender akademik yang sudah keluar, itu di semester ganjil nanti, semester 7 bagi mahasiswa, itu yudisium akhir dilaksanakan di bulan Januari minggu pertama. Jadi kami membuat
Desember itu sudah melaksanakan ujian skripsi. Sehingga efektif akan ada 5 bulan untuk melaksanakan magang sekaligus riset. Kemudian dokumen apa saja yang perlu dilengkapi oleh mahasiswa? Yang pertama, logbook mingguan dikirim ke dosen pembimbing, baik dosen pembimbing lapang maupun dosen pembimbing ke UB. Kemudian ada laporan magang ke dosen pembimbing. Kemudian naskah skripsi untuk penyelesaian tugas akhir dan worksheet untuk setiap mata kuliah jika ada mata kuliah yang perlu direkognisi. Nah, ini tambahan ya, tambahan itu mahasiswa sekarang wajib membuat video pelaksanaan magang. Ini untuk memenuhi satu SKS diseminasi tadi. Jadi video pelaksanaannya tidak terpisah Bapak Ibu antara magang dan riset. Jadi satu berisi kegiatan mahasiswa selama magang riset dari awal sampai akhir. Nah, mereka akan diminta membuat video selama sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian diunggah. Nah, itu akan jadi bagian penilaian di satu SKS designasi. Ini contoh pengisian logbook sudah dibuat oleh teman-teman panitia, nanti akan di-share ke mahasiswa. Ini juga worksheet untuk mata kuliahnya. Nah, ini peran utama dalam komponen magang riset. Jadi mahasiswa menjalankan magangnya dan risetnya, mengisi logbook, menyusun worksheet, menyelesaikan tugas akhir. Bagi pembimbing, karena di sini juga ada beberapa dosen dari HPT, dosen pembimbing yang turut hadir, perannya adalah mengarahkan rancangan riset, memonitor proses, dan memastikan kualitas akademik. Kemudian bagi Bapak Ibu Mitra menyediakan ruang praktek, pembimbing lapang, kegiatan perolehan data, aktivitas lapang, dan validasi kegiatan. Sedangkan bagi departemen itu mengawal rekognisi SKS program magang berdampak, administrasi akademik, asesmen, dan departemen akan melakukan sinkronisasi jadwal untuk setiap mahasiswa. Nah, demikian untuk kegiatan magang riset, Bapak Ibu, prosedur dan timeline-nya. Yang terakhir adalah perjanjian kerjasama dengan mitra. Perjanjian kerjasama atau disingkat PKS, atau mungkin di tempat lain disebutnya MOU, Memorandum of Understanding, ataupun Memorandum of Agreement, itu semua sama. Artinya adalah perjanjian kerjasama ini diperlukan sebagai dasar formal pelaksanaan program berdampak riset antar fakultas, bioindustri pertanian dan kehutanan UB dan institusi mitra. Jadi PKS nanti atas namanya fakultas atau universitas Bapak Ibu, bukan atas nama departemen. Nah, PKS ini nanti bersifat general, jadi tidak spesifik untuk kegiatan magang. Bisa diisi dengan poin-poin yang lain, misalnya kegiatan tridharma yang lain, kerjasama riset, kerjasama pengabdian masyarakat, eh, visiting lecture, perkuliahan, seminar, dan lain sebagainya. Nanti template-nya PKS ini akan disediakan oleh kami, sehingga kami mohon dukungannya Bapak Ibu, kesediaannya Bapak Ibu mitra di sini untuk proses penyusunan dokumen ini dan finalisasi dokumen kerjasama, termasuk untuk penyampaian ke pimpinan Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa jadi narah hubung untuk koordinasi kita. Nah, list mitra kami ada 16. Setelah kami cek, tidak semuanya butuh PKS Bapak Ibu karena beberapa sudah ada. Contohnya yang BRIN itu PKS-nya sudah antar institusi, levelnya UB ya, Rektorat UB ke BRIN itu sudah ada. Namun ada beberapa institusi yang belum ada, jadi kami nanti mohon dapat dibantu untuk menyelesaikan dokumen ini. Ya, demikian saya rasa sosialisasi untuk sosialisasi mitra hari ini. Nah, selanjutnya uh, langsung saja Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.
Jadi harapannya, oh iya monggo Ibu Sri Widyaningsih. Izin Bu, saya Wiwit Bu, mungkin kita pernah ketemu di PFI. Oke. Oh iya Bu. Eh, saya bertanya kaitannya dengan sebenarnya ini kan kalau magang riset kan sudah ada tanggalnya ya. Jadi misalnya berlaku mulai Juli itu berarti sebelumnya sudah harus berproses gitu ya Bu. Berarti kemungkinan kan saya kebetulan ada yang menghubungi saya untuk magang sekaligus tugas akhir. Berarti kan kemungkinan skema yang lain adalah mungkin magang biasa aja dulu baru tugas akhir gitu Bu. Kalau Iya. magang biasa berarti berapa lama? Oh iya Bu. Ya terima kasih pertanyaan Bu Sri. Oke. Jadi magang itu, magang biasa itu, kalau SKS-nya tuh 4 SKS Bu. Itu setara dengan, kalau di rata-rata itu sekitar 1 bulan kerja. Jadi Hmm, mahasiswa ya. yang magang itu hanya 1 bulan sampai 1 bulan setengah kerja. Itu sekitar, ada jamnya gitu. Hmm. Tuh. Namun kegiatan magang dan riset boleh dilaksanakan bergantian. Magang dulu, misalkan untuk proses pengenalan kerja rutin di instansi ibu, kemudian lanjut riset, atau sekaligus mulai riset sekalian Bu, juga bisa. Berarti diakui juga magangnya ya Bu. Nggih, bisa diakui juga. Dan itu anytime maksudnya boleh mulai kapan saja gitu ya. Karena Boleh. di, di kami sendiri kalau yang magang riset itu kan juga ada jadwal pendaftarannya dan seleksinya ya. Sedangkan kalau yang magang melalui pusat riset itu bisa sewaktu-waktu selama masih, maksudnya nggak ada jangka tertentu gitu loh, Bu. Iya, iya Bu Sri. Betul, kalau magang riset bisa sewaktu-waktu. Nah, ini tahun ini sebagai informasi, cukup banyak mahasiswa kami yang ada di BRIN itu, eh, sekitar, benar saya cek Bu, itu sekitar 10 mahasiswa lebih. Memang kemarin kami dapat informasi kalau di BRIN itu ada program yang, manajemen talenta itu Bung ya? Iya, yang dari jadi magang itu ada yang melalui manajemen talenta, ada yang dari pusat riset. Kalau yang manajemen talenta itu sudah ada timelinenya gitu, dan Iya, prosesnya ya seperti dari universitas kan ada pendaftaran segala macam. Kemudian kalau yang di lewat PR itu lebih fleksibel. iya, iya. Kemarin juga ya, saya rasa bisa masuk lewat PR itu, entah nanti mau dilanjutkan masuk ke manajemen talenta atau sekalian ikut PR yang tugas akhir. Iya, Iya. begitu ya. Oke, terima kasih informasinya, Bu. Ya, terima kasih Bu Sri sudah menerima Iya. mahasiswa kami. Monggo Bapak Ibu yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Nanti materi slide ini akan kami share juga ke mahasiswa. Misalkan Bapak Ibu membutuhkan, bisa melalui mahasiswa kami. Selamat pagi, Bu Restu. Oh, ya, selamat pagi. Mohon maaf ini on cam sinyalnya agak susah ya. Jadi saya izin off cam dulu. Terkait perizinan mahasiswa, waktu itu dari mahasiswa sudah disampaikan ke saya ya, ada surat dari Departemen Hama Penyakit gitu. Dan sudah saya ajukan, suratnya sudah ada balasan dari Kepala Pusat Riset kami di Sistem Biota. Nah, eh, kalau misalkan tadi Bu Wit ya, ini mungkin dilemanya BRIN serupa ya. Jadi ketika manajemen talenta yang membuka itu kan sudah ada timelinenya. Kemarin kami diberitahu karena siapa yang berminat, peneliti berminat untuk menjadi pembimbing, maka kami membuat topik untuk MBKM. Jadi ada magang riset, ada yang MBKM yang hanya magang saja. Nah itu jadwalnya 28 Agustus itu kan baru pengumuman lolos seleksi dan penerbitan SK. Itu kan
eh, kalau dari tanggal itu kemungkinan besar mahasiswa baru bisa mulai beraktivitas kan September ya Bu ya. Karena 28 Agustus itu baru pengumuman diterima. Nah, sedangkan dari UB itu kan mulai Juli. Tadi disampaikan Bu Wit kalau di Pusat Riset Hortikultura ya Bu, mungkin magang yang 1 bulan bisa gitu. Tapi di kami kemungkinan besar kalau hanya 1 bulan kan tidak bisa, tidak diizinkan minimal 3 bulan. Nah, yang kedua adalah ketika hanya magang seperti itu akan kesulitan untuk mengurus aksesibilitas laboratorium. Makanya yang ingin saya tanyakan, ini rencana saya, Bu, karena surat dari Kepala Pusat Riset saya sudah keluar, sudah saya bagikan ke mahasiswa juga, nanti bisa dilampirkan surat izinnya. Kami hanya akan melaporkan ke manajemen talenta, tapi atas nama. Kegiatannya adalah langsung ke bimbingan mahasiswa tugas akhir. Apakah itu boleh, Bu? Gitu. Atau memang ketentuannya memang harus judulnya magang berdampak. Kalau suratnya memang balasannya memang diizinkan dan saya ditunjuk sebagai pembimbing itu eh, untuk mahasiswa ini kegiatannya magang berdampak riset. Tapi kalau untuk administrasi kami supaya mudah, tidak menunggu dari manajemen talenta, itu kami melaporkan ke sana bahwa ada 2 mahasiswa bimbingan tugas akhir, pembimbingnya atas nama saya, nanti dari manajemen talenta itu akan memberikan surat pengantar untuk izin akses laboratorium. Ya, apakah itu nanti aman? Maksudnya tetap bisa sinkron dengan programnya magang berdampak risetnya dari Departemen HPT ini, ataukah nanti ada dokumen yang harus dikeluarkan oleh manajemen talenta? Gitu. Saya rasa dokumen yang Bapak Agustin sebutkan tadi sudah bisa, Bapak, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kegiatan ini mahasiswa tersebut sudah melaksanakan tugas akhir di institusi jenengan, sudah bisa. Baik, berarti mau di print itu nanti atas namanya MB, magang berdampak riset yang dari manajemen talenta ataupun eh, pembimbingan mahasiswa tugas akhir secara mandiri dari masing-masing pembimbing ini itu sama-sama bisa ya Bu diterima ya. Ya, Karena kan yang penting sama-sama bisa, Pak. sudah ada surat tanggapan dari surat yang disampaikan dari FUB, sudah ada bahwa mahasiswanya diterima. Terus nanti kalau misalkan memang membutuhkan surat keterangan mahasiswa ini sudah menyelesaikan kegiatan dan itu tanda tangannya bisa dari Kepala Pusat Riset, saya kira nanti bisa saya ajukan juga. Kalau itu sudah cukup sih, lebih simpel saya selama ini langsung mahasiswa itu saya arahkan untuk daftar ELSA, topik risetnya adalah yang saya ajukan gitu. Jadi itu lebih simpel. Nanti saya di manajemen talenta itu hanya melaporkan bahwa ada mahasiswa bimbingan tugas akhir baru untuk periode kapan. Bagaimana dengan akses laboratorium, Pak? Berarti mahasiswa bisa ya akses sejak awal kalau pakai prosedur tersebut. Ya, jadi kalau ini surat dari Kapus sudah keluar, saya hari ini atau besok saya akan mengajukan surat pengantar atau surat bukan pengantar ya, seperti pemberitahuan ke manajemen talenta bahwa sudah ada 2 mahasiswa tugas akhir yang masuk. Nanti dari manajemen talenta itu ada surat balasan dan ditembuskan ke diri Direktorat Infrastruktur dan Fasilitasi Riset. Itu. Nah, nanti di situ lampiran itu yang buat mendaftar ke aksesibilitas laboratorium. Gitu. Tapi kalau nunggu MBKM, berarti bulan Juli, Agustus, mahasiswa ini belum bisa kegiatan full di laboratorium. Kalau di sini ya, kami di ORL atau di kawasan Sains Binong itu begitu. Gitu. Jadi agak susah ngurus akses lab ketika dari Direktorat Manajemen Talenta itu belum ada lampiran mahasiswa atau ada lampiran list mahasiswa yang akan melakukan kegiatan di tahun ini, di semester ini. Gitu. Kalau misalkan boleh dan mau langsung di sini kami arahkan untuk tugas akhir, dokumennya bisa seperti yang saya sebutkan tadi, berarti itu akan lebih mudah. Jadi kalau saya kan ada Tania sama seperti kemarin ya. Nah itu kan Juli bisa mulai berkegiatan di Cibinong.
Ya Pak, kalau bisa demikian berarti lebih klop dengan jadwal kami. Tidak apa-apa Pak, Ya, dan di diskusi di perkenankan. awal kan eh, memang tidak sinkron ya antara jadwal semesternya di kegiatan di UB dengan yang timelinenya BRIN. Makanya saya kemarin sempat diskusi dan dengan kampus kami ya sudah pakai bimbingan tugas akhir saja langsung. Nanti kami hanya menyampaikan data ke manajemen talenta tanpa ada seleksi dari proses yang panjang dari manajemen talenta gitu. Kalau Ya, bisa gitu ya Pak. mulai hari ini akan saya urus ke manajemen talenta. Jadi harapannya minggu depan anak-anak sudah bisa mendaftar akses lab. Kemarin saya sampaikan bahwa nanti kalau sudah akses Elsa, kemudian aksesibilitasnya sudah di lab sudah diurus, nanti Juli semoga sudah bisa mulai beraktivitas di lab, tidak menunggu dari timelinenya MBKM-nya BRIN gitu. Itu Ya, aja Bu, mungkin kalau ya. tidak masalah ya ini saya lanjutkan prosesnya yang bimbingan mandiri gitu. Ya, terima kasih Pak Agustin. Ya, tidak masalah Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu di BRIN dipersilakan. Kami karena kegiatan ini adalah kegiatan riset di institusi Bapak Ibu. Untuk prosedurnya di institusi Bapak Ibu kami menyesuaikan bisa mandiri seperti Pak Agustin yang di maaf Pak Pusat Riset Biota ataupun Sistem biota. ya, sistem biota ataupun ikut programnya BRIN yang MBKM Riset yang baru dimulai bulan Agustus. Jadi dua-duanya di kami kami memperbolehkan menyesuaikan eh, Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ini ada pesan dari Bu Anggi, Bapak Ibu untuk jangan lupa melakukan presensi kehadiran mitra di kolom chat ya. Sekaligus kami menghimpun data-data dari Bapak Ibu, terutama email dan nomor HP. Karena selama ini kami komunikasinya masih melalui mahasiswa sebagai narahubung atau ke PIC ke instansi. Kalau mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini, ini kebetulan ada beberapa mahasiswa yang ikut bergabung, boleh ikut ingin menanyakan. Karena memang sebagian besar mitra yang di sini sudah jadi mitra kami tahun sebelumnya. Eh, ada dari Agrotechnopark Universitas Brawijaya, ada dari FACT, kemudian ada Lily Harvest, kemudian wisata Dusun Kuliner Batu, ada Bapak dari Sirtanio Organik, ada Pusat Penelitian Teh dan Kina. Terima kasih sudah hadir, Bu, dan menerima mahasiswa kami agak banyak tahun ini. Kemudian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao dan ada PPKS Medan yang tahun ini di mulai ada mahasiswa yang masuk ke sana. Bu Restu mau tanya terkait tadi mata kuliah yang katanya akan direkognisi ya, ada mata kuliah pilihan untuk mahasiswa itu, nanti akan disampaikan gimana ya Bu? Oh, oh ya Pak, mata kuliah komisi sebentar. Hmm, Supaya nanti kalau saya pribadi itu bisa menyesuaikan kegiatan mereka itu bisa mendukung mata kuliah yang mereka ambil gitu. nggak saya share sebentar. Ini memang tadi nggak saya share karena
program pilihan mata kuliah ini baru tahun ini. Sudah kelihatan, Pak Ibu? Ya Bu, tapi masih judulnya saja, mata kuliahnya Oh belum. iya. Iya, ini. Jadi ada 12 mata kuliah pilihan. Ini pilihan ya, tidak wajib, yang bisa diambil mahasiswa untuk magang riset. Jadi kalau tahun selalu, 4 tahun ke belakang, itu wajib. Jadi mahasiswa wajib mengambil 9 SKS, yang biasanya terdiri dari 3 mata kuliah. Kalau sekarang ini pilihan. Mata kuliahnya itu antara lain implementasi manajemen agroekosistem 4 SKS, dan detailnya seperti ini, ilmu penyakit tumbuhan terapan, ilmu hama tumbuhan terapan, dan selanjutnya begini Bu, besarnya juga sudah ada, yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Kemudian analisis entomologi, analisis mikologi, virologi, teknologi produksi agen sayati, akarologi, dan pestisida dan teknik aplikasi 3 SKS. Nah, biasanya dosen akan mengarahkan mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai dengan kegiatan risetnya. Seperti misalkan kalau mahasiswa itu penelitiannya tentang jamur, entah itu sebagai patogen, studi patogen, epidemiologi, atau antagonisnya, akan bisa mengambil mikologi pertanian, atau mungkin ke arah produksi agen sayati. Ini sudah ada deskripsinya mata kuliahnya, apa saja. Ini sudah ada Bapak Agustin. Jika Bapak Ibu berkenan mahasiswanya mengambil mata kuliah pilihan, mata kuliah tambahan ini, mohon dapat disampaikan ke mahasiswa. Nanti akan mahasiswa memasukkan kode mata kuliah ini ketika mereka akan melakukan KRS. Jadi di awal, di sekitar bulan Agustus awal nanti saat pembukaan KRS, mahasiswa perlu memasukkan 4 SKS magang, 6 SKS skripsi, 1 SKS diseminasi, dan juga mata kuliah. Jadi ini diprogramkan di awal. Mohon maaf Bu, untuk mata kuliah pilihan tadi eh, maksimalnya berapa ya? Maksudnya berapa mata kuliah pilihan gitu yang Oh, bisa diambil mahasiswa? oh iya Pak Bagus, ini begini, karena di kurikulum di S1 PSA Teknologi itu ada range SKS, mahasiswa minimal lulus 144 dan maksimal 160, sehingga setiap mahasiswa menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi, Bapak khususnya bisa menanyakan ke mahasiswa sudah ambil berapa SKS, dan jika ditambahi akan berapa. Jadi total tidak bisa lebih dari 160 SKS. Rata-rata itu cukup 1 atau 2 mata kuliah. Itu bisa. Terima kasih Bu Restu. Iya, sama-sama Pak Agustin. Cukup 1 atau 2 mata kuliah untuk bisa untuk rekognisi. Oke, Bapak Ibu, masih saya tunggu jika ada pertanyaan. Kalau setelah sesi ini Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan terkait SKS, mata kuliah pilihan, rekognisi, akses laporan mahasiswa, boleh ditanyakan ke mahasiswanya. Nanti mahasiswanya akan melanjutkan ke kami panitia.
Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi mohon izin Bapak Ibu minta tolong untuk mengisi daftar presensi yang sudah ada di kolom chat. Jika semuanya sudah jelas, tidak ada pertanyaan, berarti akan saya tutup sosialisasi mitra eh, magang berdampak riset Departemen HPT hari ini. Saya rasa demikian. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, meluangkan waktunya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan bisa melalui mahasiswa masing-masing. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Terima Rektor. kasih. Iya, Bu, sami-sami Bu Miftah, Bu Sri. Ya, izin live. Ye. Izin live Bu Restu. Ya, Pak Agustin. Terima kasih, Pak Agustin. Terima kasih sudah menerima mahasiswa kami. Sami-sami. Nanti surat balasannya sudah saya kirimkan ke jenengan ya. Ya, Bapak Ibu. Mohon dicek. Ye. Oke.